areanya berapa, dan permainannya apa yang bertambah. Jadi nanti mungkin agendanya setelah kita ada sedikit perkenalan dengan company kami, mungkin kami akan ajak sedikit nih Bapak Ibu sekalian untuk juga muter di area kita. Happy Kiddie atau Hagoro Enterprise cabang Mall Panakukang secara resmi dibuka kembali pasca renovasi dengan menghadirkan nilai lebih bagi pengunjung setia Happy Kiddie Makassar pada Rabu 13 Agustus. Diketahui renovasi tersebut menjadi yang pertama kali dilakukan Happy Kiddie cabang Mall Panakukang setelah pertama kali dibuka sejak Mei 2019 lalu. Berbagai wahana baru dihadirkan, dari semula ada 10 jenis, kini bertambah menjadi 28 jenis. Mulai dari kolam bola, permainan sensorik, trampolin, flying fox, hingga perluasan edukasi seperti puzzle dan blocks. Sejumlah mainan tersebut memiliki fungsi utama dalam memfasilitasi bonding time antara anak dan orang tua di tempat bermain. Bahkan beberapa wahana dapat digunakan oleh orang dewasa atau pendamping anak seperti trampolin dan kolam bola. CEO Happy Kiddie Indonesia, Gunawan Tan menyampaikan rasa bahagianya dapat menyelesaikan renovasi sesuai dengan target. General Manager Mall Panakukang Ali Marsaban menyebut, jika kerjasama yang terjalin dengan Happy Kiddie selama lebih dari 6 tahun tersebut amat positif, begitu pula dengan antusias masyarakat Kota Makassar. Seorang pria berinisial S 25 tahun di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah ketahuan berpura-pura menjadi mempelai wanita dengan memakai cadar saat akan melangsungkan acara pernikahan dengan calon mempelai pria R 25 tahun. Aksi mencengangkan yang dilakukannya viral di sosial media dengan video yang berdurasi 51 detik itu memperlihatkan S memakai baju dan jilbab serta cadar layaknya seorang wanita saat akan melangsungkan acara pernikahan. Namun pihak keluarga mempelai pria curiga dengan bentuk tubuh calon mempelai wanita sehingga mereka nekat memeriksa yang diduga wanita tersebut. Dan hasilnya calon mempelai wanita itu merupakan seorang pria lalu diserahkan ke pihak kepolisian. Untuk diketahui kejadian tersebut terjadi di Kampung Kalosi, Desa Baseang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, Selasa 12 Agustus kemarin. Aksi pelaku terbongkar setelah pihak penghulu meminta KTP, namun pelaku tidak dapat menunjukkannya sehingga pihak keluarga calon mempelai pria curiga dengan identitas pelaku. Saat ini pelaku telah ditahan di Polres Pindrang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Meski demikian, Gunawan mengaku belum mengetahui pasti motif pelaku karena masih dalam pemeriksaan yang lebih lanjut. Pasca kericuhan yang terjadi di Lapangan Bahagia, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, pihak kepolisian telah memeriksa saksi-saksi. Kasih Humas Polresta Mamuju, Ibda Herman Basir mengatakan, pasca kejadian tersebut, pihak kepolisian telah memeriksa 8 saksi untuk dimintai keterangan. Herman mengatakan saat ini turnamen sepak bola yang mengakibatkan keributan tersebut dihentikan untuk sementara. Akibat kejadian tersebut, Polresta Mamuju memperbantukan sebanyak 18 orang personil sesuai sprint Kapolresta nomor 671 yang dipimpin oleh AKP Benyamin Bara di Polsek Tapalang. Sebelumnya diberitakan bahwa kronologis kejadian terjadi sekiranya pukul 18.00 WITA usai drama adu penalti pertandingan sepak bola antara tim Dayangina melawan Kasambang yang dimenangkan oleh Dayangina membuat situasi memanas. Salah satu warga Kasambang diduga terpancing emosi akibat kekalahan dan berlari masuk ke lapangan mengejar warga Kuridi. Peristiwa ini memicu keributan yang berujung pada aksi saling pukul antara warga Kuridi dan Kasambang. Akibat bentrokan tersebut, 3 orang warga Kuridi mengalami luka dan segera dievakuasi ke Puskesmas Tapalang untuk mendapatkan perawatan medis. Pemerintah kota atau Pemkot Kota Makassar memastikan penataan kawasan kuliner Pasar Cidu akan dilakukan dengan menerapkan standar bisnis modern. Langkah ini bertujuan menjadikan pasar yang berlokasi di Jalan Tinumbu, Kecamatan Ujung Tanah sebagai night market resmi yang tertib, higienis, dan berdaya saing tinggi. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar alias Api dalam pertemuan dengan puluhan pedagang kuliner UMKM Pasar Cidu di Balai Kota Makassar, Rabu 13 Agustus. Api memaparkan serangkaian langkah strategis,
Ia menegaskan Pasar Cidu akan tetap beroperasi, namun dengan syarat ketat meliputi penataan ketertiban, peningkatan kebersihan, pengelolaan parkir yang terorganisir, serta penerapan sistem pembayaran non-tunai berbasis kris 100%. Standar bisnis yang diusung Pemkot mencakup survei lapangan, standarisasi lapak, keseragaman tenda, pembatasan jumlah maksimal 150 pedagang, dan penetapan jam operasional mulai pukul 17.00 WITA hingga malam. Sistem pengelolaan akan berada di bawah kontrol kecamatan dengan dukungan Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP untuk memastikan kualitas bahan pangan, kebersihan, serta ketertiban. Tak hanya itu, API menginstruksikan agar pendapat warga sekitar turut menjadi pertimbangan.